Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Amalia Dia Erviana. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dan saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Serangkaian keputusan masuk akal guru terkait dengan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan, serta merespon kebutuhan belajar murid. Ada 3 aspek kebutuhan dari siswa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kesiapan, di mana tingkat pemahaman dari masing-masing murid, konten dan konsep yang dipahami oleh mereka. Yang kedua, minat. Guru harus mengetahui hobi, kesukaan, dan ketidaksukaan siswa. Yang ketiga, profil belajar, di mana gaya belajar anak dari melihat, visual, mendengar auditori maupun bergerak kinestetis. Strategi dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Guru harus menentukan bahan ajar di tingkatan berbeda secara foundation, mendasar maupun transformasional pengembangan. Yang kedua, guru menentukan bahan ajar secara konkret maupun abstrak. Yang ketiga, menyediakan teks narasi yang disukai murid. Dan yang keempat, menyediakan bahan yang dapat diakses anak sesuai dengan gaya belajar, visual, auditori, maupun kinestetis. Selanjutnya, strategi yang kedua dari pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi proses. Di sini dijelaskan, untuk memenuhi kebutuhan siswa, bagaimana guru membimbing secara mandiri maupun kelompok. Yang kedua, melakukan kegiatan berjenjang untuk mendukung belajar berdasarkan tingkat kemampuan. Yang ketiga, membuat pertanyaan pemandu dan tantangan yang sesuai dengan minat. Yang keempat, membuat agenda belajar, membedakan tugas umum atau tugas individu sesuai kebutuhan. Yang kelima, guru memvariasikan lama waktu belajar sesuai kemampuan. Yang keenam, mengembangkan kegiatan bervariasi sesuai dengan gaya belajar anak. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana tagihan murid yang diharapkan bisa berwujud apa saja, seperti karangan, pidato, presentasi, pertunjukan, rekaman, dan lain-lain. Yang kedua, produk yang diharapkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, produk yang diharapkan bervariasi sesuai keinginan murid. Yang keempat, memberikan pilihan pada murid tentang kualitas pekerjaan, cara mengerjakan dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Dan yang kelima, guru memberi kebebasan pada murid untuk berkarya, tetapi guru juga harus mengkomunikasikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Lingkungan yang mendukung terlaksananya pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan adanya komunitas pembelajar atau learning community yang efektif. Yang pertama, iklim positif di kelas. Kehadiran setiap orang disambut baik dalam kelas. Kedua, saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman di kelas, bertanya jika butuh bantuan dan secara jujur menunjukkan dirinya. Yang keempat, tujuan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan murid. Dan yang kelima, tujuan guru mencari tahu posisi murid dengan tujuan yang akan dicapai, mendorong murid melampaui apa yang dikuasai murid. Yang keenam, adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dibutuhkan agar murid berkembang dan sukses. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas, yaitu yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pemetaan kebutuhan murid yang berdasarkan kesiapan, minat, dan profil pelajar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Manfaat penggunaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda baik dari kemampuan, minat, dan gaya belajar. Apabila mereka berdiferensiasi dilakukan, maka mereka akan mengetahui posisi dan kebutuhan yang mereka inginkan, sehingga mereka merasa nyaman dan senang mengikuti proses pembelajaran. Hal ini akan berkolerasi positif terhadap hasil belajar dan dapat diperoleh hasil belajar yang optimal. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, yaitu dengan 1.1 modul filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 peran dan nilai guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini dapat dilihat pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang memerdekakan anak, menghormati segala keunikan pada anak, dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari pemetaan kebutuhan anak. Dengan modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melaksanakan pembelajaran yang melihat keberagaman murid dan mampu mengembangkan keterampilan siswa menjadi berpikir holistik. Yang ketiga, dengan visi guru penggerak. Inquiry apresiatif atau tahapan bagja. Strategi tersebut tetap dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dalam pembelajaran seorang guru pastinya ingin melakukan perubahan baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor murid. Tentunya, hal tersebut bisa dilaksanakan dengan perencanaan tahapan bagja. Dengan modul 1.4 budaya positif. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi bertujuan menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan menciptakan manajemen kelas yang efektif. Hal tersebut dapat diperoleh dari pelaksanaan disiplin positif di kelas, yang merupakan akar dari budaya positif di sekolah. Demikian penjelasan saya tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.